Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratnawati dari Promkes Puskesmas Tegarrejo akan menyampaikan tentang bagaimana pengisian telaah kemandirian Posyandu Balita Puskesmas Tegarrejo tahun 2021. Yang pertama, ini ada Posyandu, alamat, kelurahan, tanggal kegiatan, jumlah kader aktif, dan jam. Nah, yang Posyandu ini diisi dengan apa, nama posyandunya apa, alamatnya di mana, itu kelurahan mana, terus diisi tanggal kegiatan pada saat pengisian blanko ini, terus diisi jumlah kader yang aktif berapa orang, nanti diisi di sini. Selanjutnya ada perintah, lingkarilah atau tulislah jawaban sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di Posyandu Balita. Penentuan strata posyandu berdasarkan penilaian indikator berikut ini. Ada beberapa indikator yang harus diisi. Yang pertama yaitu tentang kepengurusan. Nomor 1, landasan hukum kepengurusan. Jika posyandu sudah memiliki SK atau surat keputusan dari lurah atau pokja posyandu, desa atau posyandu kecamatan, maka dilingkari yang A ini. A ini lingkari dan A yang ini juga dilingkari. Namun apabila belum memiliki SK, maka dilingkari yang huruf B-nya ini. B di sini juga dilingkari. Selanjutnya, untuk yang kedua, indikator yang kedua yaitu susunan pengurus atau kader. Ini apabila di dalam posyandu ini sudah ada ketua, sekretaris dan anggota pengurus, maka dilingkari huruf A-nya. Di sini skornya juga dilingkari huruf A. Namun apabila belum ada semua pengurus tersebut, maka dilingkari dengan huruf B-nya ini. Di sini juga dilingkari B. Untuk indikator yang ketiga yaitu tentang pembagian tugas di antara pengurus. Jika di dalam posyandu tersebut sudah ada jelas mempunyai tupoksi yang jelas setiap pengurus atau anggota, maka dilingkari huruf A-nya ini. Dan di sini juga A. Namun apabila tupoksi, tugas dan fungsi dari setiap anggota belum jelas, maka dilingkari yang B. Di sini juga dilingkari, di sini juga dilingkari. Indikator yang kedua yaitu B, tentang kader. Yang pertama, jumlah kader. Apabila di dalam posyandu ini memiliki 5 orang kader atau lebih, maka dilingkari yang A. Namun apabila kurang dari 5, dilingkari yang B. Begitupun di sini, apabila jawabannya A, maka dilingkari A. Apabila jawabannya B, dilingkari B. Indikator yang kedua yaitu jenis kader yang ada di posyandu. Nah, bila ada kader gizinya ada, maka dilingkari A. Atau kalau tidak ada, dilingkari B. Nah, untuk kader pautnya, apabila ada, dilingkari A. Apabila tidak ada, dilingkari B. Begitupun di sini. Di sini lebih dari 1 jenis kader 1, hanya 1 jenis kader 0. Ini jadinya apabila lebih dari 1, ini lingkari 1. Lebih dari 5 maksudnya saya, 5 dilingkari 1, kurang dari 5 dilingkari 0. Terus yang ini kader penyuluhan DBD, pertanian, PHBS, HIVS dan lain-lain. Apabila sudah ada, maka dilingkari A. Apabila tidak ada, dilingkari B. Selanjutnya indikator yang ketiga dari kader yaitu keterampilan kader. Apabila jumlah kader terlatih, yaitu yang mengikuti pelatihan dari puskesmas atau instansi pemerintah, sebanyak berapa orang yang mengikuti itu, nanti dijadikan persen. 2, 3. Indikator yang ketujuh yaitu jenis sarana posyandu. A. Apabila ada timbangan dacin, timbangan injak bumil, buku KIA, pita lela, alat ukur TB, meja, kursi, dan lain-lain, itu nanti dilingkari A. Namun apabila hanya sebagian alat yang ada, dilingkari B. Begitupun yang ini, apabila ada beberapa alat tersebut dilingkari A, namun jika ada hanya sebagian, dilingkari B. Indikator sarana. Indikator ke-8 yaitu jumlah sarana. Apabila jumlahnya sesuai kebutuhan, ada buku KIA, meja, kursi, pita lila, vitamin A, maka dilingkari A. Namun apabila jumlahnya belum memenuhi kebutuhan, dilingkari dengan B.
Begitupun dengan di sini, apabila jawabannya A dilingkari A, apabila jawabannya B dilingkari B. Untuk indikator yang ke-9 yaitu kondisi semua alat atau sarana. Apabila semua alat itu berfungsi baik dan tidak ada yang rusak, maka dilingkari A. Namun, bila tidak semua berfungsi dengan baik atau ada yang rusak, dilingkari B. Begitupun yang ini, apabila jawabannya A dilingkari A, apabila jawaban B dilingkari B. Untuk poin prasarana, indikator yang ke-10 yaitu status prasarana dan tempat kegiatan posyandu. Apabila posyandu diperuntukkan khusus untuk kegiatan posyandu atau bangunan gedung khusus posyandu, maka dilingkari A. Apabila tidak diperuntukkan khusus untuk kegiatan posyandu, apabila pinjam rumah warga atau balai pertemuan, balai dukuh, maka dilingkari B. Begitupun dengan yang A dan B. Untuk tempat atau lokasi posyandu, apabila tempatnya permanen atau menetap di suatu tempat, maka dilingkari A. Namun apabila tempat posyandu itu berpindah-pindah, maka dilingkari dengan B. Begitupun yang ini, apabila jawabannya A dilingkari A, apabila jawabannya B dilingkari B. Untuk indikator yang ke-12 yaitu lingkungan posyandu. Apabila lingkungan posyandunya itu bersih, tidak ada sumber pencemar seperti sampah, hewan ternak, limbah, maka dilingkari A. Namun apabila lingkungan posyandu ini kurang bersih, dekat atau dengan sumber pencemar, maka dilingkari dengan B. Begitupun yang di sini, apabila jawabannya A dilingkari A, apabila jawabannya B dilingkari dengan B. Oke. Indikator dana, jumlah dana. Apabila jumlah dana untuk posyandu cukup untuk membiayai kegiatan operasional posyandu, maka dilingkari A. Namun apabila jumlah dana yang terima posyandu itu memiliki kekurangan atau tidak cukup untuk biaya operasional posyandu, maka dilingkari yang B. Begitu banyak ini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari B. Untuk indikator yang ke-14 yaitu sumber dana untuk kegiatan posyandu. Jika sumber dana berasal dari swadaya masyarakat setempat, maka dilingkari A. Namun jika tidak ada sumber daya dari masyarakat setempat, maka dilingkari B. Begitupun yang ini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari B. Untuk indikator yang ke-15 yaitu kesinambungan sumber dana kegiatan posyandu. Jika rutin dan kontinu atau berkelanjutan setiap bulannya, maka dilingkari A. Namun jika tidak tetap atau kadang kurang dan kadang cukup, kadang tidak ada dana, maka dilingkari B. Begitu banyak ini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari dengan B. Indikator pelaksanaan program pokok. Indikator yang ke-16 yaitu program pokok yang sudah dilaksanakan di posyandu, yaitu A. Semua program pokok ada, yaitu kegiatan ibu dan anak atau KIA, KB, imunisasi, PMT penyuluhan dan pemulihan gizi, penanggulangan diare dan ISPA, maka dilingkari A. Namun apabila ada beberapa kegiatan pokok posyandu, itu dilingkari B. Jadi kalau semua program pokok ini antara yang ada di sini itu ada semua di posyandu itu, maka dilingkari A. Namun jika hanya ada beberapa, maka dilingkari dengan B. Begitupun yang ini apabila jawabannya A dilingkari A, apabila jawabannya B dilingkari yang B. Untuk indikator yang ke-17 yaitu jenis kegiatan atau alur kegiatan. Apabila di dalam posyandu itu ada kegiatan 5 meja, ada pendaftaran, penimbangan dan pengukuran tinggi badan, pencatatan dan pelaporan, serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan, maka dilingkari A. Namun jika pada saat pelaksanaan posyandu itu tidak ada 5 meja ini atau hanya ada beberapa kegiatan di sini, tidak ada 5 meja, maka dilingkari dengan B. Begitupun nilai di sini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari dengan B. Indikator ke-18 yaitu sasaran kegiatan pokok posyandu. Jika sasarannya lengkap meliputi bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, wanita usia subur, pasangan usia subur, maka dilingkari A. Namun apabila hanya ada beberapa sasaran atau belum semuanya ada, maka dilingkari dengan B. Begitupun yang ini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari dengan B. Untuk indikator G
program pengembangan. Indikator 19 yaitu program pengembangan. Apabila minimal ada satu program pengembangan seperti pos obat desa, PSN, dana sehat, pemberantasan penyakit menular, deteksi dini tumbuh kembang, deteksi dini penyakit ringan, maka dilingkari satu. Jadi jika hanya ada satu pos obat desa gitu berarti dilingkari satu. Namun jika belum ada kegiatan pengembangan maka dilingkari B. Jadi kalau ada salah satu ini dilingkari A, namun jika tidak ada salah satu di sini dilingkari B. Begitupun penilaian di sini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari B. Untuk indikator yang ke-20 yaitu tentang kesinambungan kegiatan program pengembangan. Jika telah dilaksanakan rutin atau berkelanjutan maka dilingkari yang A. Namun apabila hanya kadang-kadang dilakukan dan insidental maka dilingkari yang B. Terus untuk indikator yang 21, pencapaian sasaran program pengembangan yang dilakukan. Jika belum sesuai sasaran, tujuan KIA, gizi, imunisasi, KB maka dilingkari A. Jika tidak sesuai sasaran dilingkari dengan B. Begitupun yang sini, jika jawabannya A dilingkari A, jika jawabannya B dilingkari yang B. Indikator pelaksanaan administrasi. Nomor 22, kelengkapan administrasi posyandu. Jika posyandu tersebut telah lengkap terdiri dari buku susunan pengurus dan tupoksi, daftar hati kader, SIP, buku kegiatan dan lain-lain, itu dilingkari yang A. Namun jika posyandu tersebut belum lengkap, dilingkari yang B, nilainya ini. Jika A tadi nilainya 1, jika B nilainya 0. Untuk yang indikator 23 yaitu pengisian buku wajib dan sistem informasi posyandu. Jika posyandu telah dilakukan tertib setiap bulan, maka A dilingkari yang A dan nilainya 1. Namun jika belum tertib dilakukan setiap bulan, dilingkari yang B, nilainya 0. Untuk indikator ke-24 yaitu pelaporan kegiatan posyandu. Jika posyandu tersebut dilakukan secara rutin dan tepat waktu, maka dilingkari yang A. Namun jika belum dilakukan secara rutin dan tepat waktu, dilingkari yang B. Nilainya di sini sama, jika hasilnya A dilingkari yang A, jika hasilnya B dilingkari yang B. Indikator kinerja nomor 25. Cakupan balita yang datang ditimbang, itu nanti perhitungannya D per S, jumlah balita yang ditimbang dibagi jumlah semua balita dikalikan 100%. Nanti hasilnya berapa persen? Jika hasilnya tersebut lebih atau sama dengan 50%, dilingkari yang A. Namun jika hasilnya kurang dari 50%, dilingkari yang B. A itu nilainya 1, B nilainya 0. Untuk indikator 26 yaitu cakupan balita yang naik berat badannya. Itu nanti perhitungannya N per D sama dengan jumlah balita yang ditimbang dibagi jumlah balita yang naik berat badannya dikalikan 100%. Nanti hasilnya di sini berapa persen? Jika hasilnya lebih atau sama dengan 50%, nanti dilingkari yang A. Namun jika hasilnya kurang dari 50%, nanti dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Indikator 27 yaitu cakupan balita yang memiliki buku KIA. Itu nanti rumusnya K per S sama dengan jumlah balita yang mempunyai buku KIA dibagi dengan jumlah semua balita dikalikan 100%. Nanti di sini hasilnya berapa persen? Jika hasilnya lebih atau sama dengan 50%, itu dilingkari yang A. Namun jika hasilnya kurang dari 50%, dikurangi yang B. A itu nilainya 1, B itu nilainya 0. Untuk indikator ke-28 yaitu cakupan ibu hamil yang periksa kehamilan minimal 4 kali atau lebih atau disebut dengan K4, itu bulan terakhir. Itu rumusnya jumlah ibu hamil yang periksa minimal 4 kali dibagi dengan jumlah semua ibu hamil dikalikan 100%. Nanti di sini hasilnya berapa? Jika hasilnya lebih atau sama dengan 50%, itu dilingkari yang A. Namun jika kurang dari 50% dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Untuk indikator ke-29 yaitu jumlah
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Itu dalam perhitungan 12 bulan terakhir. Jadi untuk perhitungannya, cakupan persalinan nakes sama dengan jumlah ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah ibu yang melahirkan dikalikan 100%. Nanti hasilnya berapa? Jika hasilnya lebih atau sama dengan 50%, nanti dilingkari yang A, namun jika hasilnya kurang dari 50% dilingkari yang B. A sama nilainya 1, B nilainya 0. Indikator ke-30 yaitu cakupan peserta KB di bulan terakhir. Cakupan KB sama dengan jumlah pasangan usia subur atau PUS yang ber-KB dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%. Nanti hasilnya berapa persen di sini perhitungannya? Kalau lebih atau sama dengan 50% nanti dilingkari yang A. Namun jika kurang dari 50% dilingkari yang B. Sama, A nilainya 1, B nilainya 0. Indikator ke-31 yaitu cakupan imunisasi dalam 12 bulan terakhir. Itu perhitungannya jumlah bayi 9 sampai 12 bulan yang mendapat imunisasi lengkap dibagi jumlah bayi usia 9 sampai 12 bulan. Itu semuanya dikalikan 100%. Ini hasilnya nanti berapa? Jika sama, jika lebih atau sama dengan 50% lingkari yang A, namun jika yang kurang dari 50% dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Nanti dilingkari yang A, dilingkari A, di sini juga dilingkari. Untuk indikator ke-32 yaitu cakupan dana sehat itu di bulan terakhir. Perhitungannya, cakupan dana sehat sama dengan jumlah KK yang iuran dana sehat untuk posyandu dibagi jumlah semua KK dikalikan 100%. Itu nanti ketemu hasilnya berapa persen? Jika lebih atau sama dengan 50% dilingkari yang A, namun jika kurang dari 50% dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Indikator ke-33 yaitu cakupan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah atau FE dalam 12 bulan terakhir. Itu perhitungannya cakupan FE sama dengan jumlah ibu hamil yang mendapat FE atau tablet tambah darah itu dibagi dengan seluruh jumlah ibu hamil dikalikan 100%. Di sini ketemu hasilnya berapa persen? Jika lebih atau sama dengan 50% dilingkari yang A, namun jika kurang dari 50% dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Untuk ke indikator ke-34 yaitu cakupan kapsul vitamin A balita dalam vitamin A bulan terakhir. Itu perhitungannya jumlah balita 6 sampai 59 bulan yang mendapat vitamin A dibagi dengan jumlah seluruh balita 6 sampai 59 bulan dikalikan 100%. Perhitungannya tadi itu berapa persen? Jika lebih atau sama dengan 50% itu dilingkari yang A, namun jika kurang dari 50% dilingkari yang B. Itu sama nilainya. Jika A nilainya 1, B nilainya 0. Untuk indikator ke-35 yaitu indikator cakupan kapsul vitamin ibu nifas dalam 12 bulan terakhir. Itu perhitungannya cakupan vitamin A ibu nifas sama dengan jumlah ibu nifas yang mendapat vitamin A 2 kapsul dibagi dengan jumlah semua ibu nifas dikalikan 100%. Nanti hasilnya ketemu berapa persen? Jika hasilnya lebih atau sama dengan 50% dilingkari yang A, jika kurang dari 50% dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Indikator ke-36 yaitu jumlah kegiatan atau frekuensi penimbangan balita per tahun. Jika kegiatan itu 12 kali per tahun, itu nilainya A dilingkari yang A, namun jika kurang dari 12 kali per tahun, nilainya B dilingkari yang B. A nilainya 1, B nilainya 0. Nah, di sini ada jumlah skor, itu nanti yang dihitung adalah nilai yang A. Jadi yang A itu berapa
berapa kali dari indikator pertama sampai indikator ke-36 itu nanti berapa, nanti dihitung di sini, jumlahnya ada di sini. Terus untuk perhitungannya yaitu ini, perhitungan skor akhir menggunakan rumus berikut. Jumlah skor yang ada di sini tadi dibagi 36 dikalikan 100%, nanti hasilnya berapa. Ini untuk menentukan penentuan strata posyandu. Jika total skor lebih dari 80%, itu akan disebut sebagai posyandu mandiri. Jika total skor 71 sampai 80% disebut sebagai posyandu purnama. Total skor 60 sampai 70% disebut posyandu madya. Untuk total skor kurang dari 60% itu nanti akan disebut posyandu pratama. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang tata cara pengisian belangko telaah kemandirian posyandu balita Puskesmas Tegarjo tahun 2021. Semoga bermanfaat dan dapat membantu ibu-ibu kader dalam mengisi belangko tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.